Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
pujian yang sangat-sangat memberkati kita. Ya, walaupun kita dalam lembah kekelaman tak mengapa. Asalkan ada Tuhan beserta dengan kita, nggak apa-apa. Masalah boleh ada, permasalahan memang masih ada dalam hidupan kita. Itu tandanya kita masih hidup. Tapi asalkan ada Tuhan, ya luar biasa, Tuhan baik sekali dalam kehidupan kita. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Setelah kita diberkati oleh pujian pada pagi hari ini dan ketika Roh Kudus menaungi hati kita, memberkati kita karena di atas pujian ada tata Allah. Wah, luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa ya untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Pak Pendeta Aristo Pariaji. Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom, Haleluya. shalom. Ya, saya Shalom, mau Ibu perkenalkan Nancy. ya Pak Pendeta Risto Pariaji. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal, tapi saya udah kenal Pak. Saya udah tahu Pak Pendeta Aristo sebab saya dari tahun 2004 adalah jemaat di GTI Tiberias Manado Pak. Saya Oh, di Manado sejak Tiberias dibuka di Manado, saya di situ dan kemudian ya saya selalu diberkati ketika Pak Pendeta membawakan khotbah firman Tuhan dan luar biasa. Aja saya bisa memandu acara ini dan ada Pak Aristo di sini. Wah, ini ya. saya mau kasih tahu teman-teman saya ketemu Ah, ketemu Pak Aristo di Zoom. Wah, nggak apa-apa ya Pak, biar norak-norak dikit ya kan. Saya mau kasih tahu. terima kasih, terima Ya, kasih. haleluya. Terima Ya, kasih. puji Tuhan. Dan Pak Aristo ini ya Bapak Ibu adalah pendeta di GTI Tiberias ya. Dan beliau ini eh, bergelar Dokter Dokter Aristo Purboaji Pariaji MSI MTH ya. Dan Pak Pendeta ini ya memang kalau kita tahu di Tiberias Pak Pariaji dan Pak Pendeta ini pun luar biasa Tuhan pakai bukan karena bapaknya Pak Pariaji tapi ini memang dipakai luar biasa karena Pak Pendeta Aristo ini adalah juga selain seorang pendeta beliau Tuhan pakai di bidang akademisi yaitu seorang pakar neurotologi ya Pak. Oh ya, Nanti Bapak bisa jelaskan apa itu bagi kami kaum awam kan belum oh, begitu ngerti Pak ya. Tapi kalau ya. di sini informasi yang saya terima yaitu kalau secara akademis Pak Aristo mendirikan apa ya neurologi lab Pak yang sering membahas topik neurotologi ya ini bidang ilmu yang mempelajari antara fungsi otak ya dan pengalaman keagamaan spiritual tapi di bidang spiritual keagamaan jadi memang bukan berkaitan dengan memang berkaitan dengan dunia tapi yang paling diutamakan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan kurang lebih seperti itu ya jadi anak-anak Tuhan memang dipakai luar biasa di berbagai bidang ilmu tapi intinya satu untuk memuliakan Tuhan dan Pak Pendeta Aristo Padiaji ini memang Tuhan pakai ya sama seperti Daniel Tuhan pakai ya kan di dalam pemerintahan juga Yusuf ya luar biasa. Pak Pendeta mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut dan untuk 30 menit ke depan 30 sampai 40 menit ke depan Pak Pendeta akan berkhotbah dan sesudah itu Pak kami minta izin nanti ada sesi tanya jawab mungkin ada yang bertanya ya sehubungan dengan firman Tuhan ini sehubungan dengan firman Tuhan yang dibawakan pertanyaan saja mungkin kita nggak akan panjang-panjang karena nanti jam 7.30 kita sudah harus selesaikan Zoom ini ya. Baik, puji Tuhan. Saya akan beri ya Pak, sekarang saatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Silakan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, shalom. Terima kasih, Ibu Nancy. Suara saya bisa didengar, Bu? Suara saya oke? Ada Pak, jelas. Oh, puji Tuhan. Ya, ya. Terima kasih, Ibu Nancy dan Persekutuan Doa Anastis yang mengundang saya pagi ini untuk membawakan sharing firman Tuhan. Dan saya percaya kalau pagi-pagi kita datang kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan bersama, itu berarti kita haus dan lapar akan Tuhan, mencari Tuhan di pagi hari, karena berdoa pagi hari, memuji menyembah Tuhan di pagi hari, sebagai suatu hal pertama kali yang kita lakukan, itu satu hal yang luar biasa menunjukkan Bapak Ibu sekalian haus dan lapar dan mencari wajah Tuhan.
Dan kita percaya orang yang mencari wajah Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jadi sekali lagi saya uh, berterima kasih dan uh, syukur untuk kehormatan yang diberikan kepada saya ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan bersuka cita mengetahui, mengenal Bapak Ibu sekalian, apalagi mengenal Bu Nancy juga yang rupanya di uh, Tiberias Manado. Ya, mungkin kapan-kapan saya akan main-main ke sana, ke Tiberias Manado. Dan seperti yang tadi Bu Nancy katakan, uh, kami dari STT Tiberias, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias, kami mendirikan satu wadah di bawah STT Tiberias yang bernama Neurotheology Lab, uh, atau Laboratorium Neuroteologi, di mana saya yang mendirikan bersama dengan beberapa teman. Ada Dr. Yuda dari Surabaya yang adalah Sekretaris Jenderal dari organisasi Dokter Syaraf di Indonesia. Juga ada seorang dokter mikrobiologi, Pak Samuel Litik, di mana Neurotheology Lab itu eh, kami menyelidiki dan juga berbicara mengenai hubungan antara neuroscience atau ilmu mengenai otak dengan teologi. Dan di dalam wadah tersebut, saya sebagai seseorang yang memberikan lebih kepada sisi teologinya, karena saya bukan ahli di dalam uh, otak manusia atau sistem saraf, melainkan Bapak Samuel Litik dan Dr. Yuda yang lebih ahli di dalam hal tersebut. Dan sebagai memulai untuk sharing firman Tuhan kita pagi ini, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, karena saya berbicara mengenai kuasa doa di dalam transformasi. Jadi tema sharing saya hari ini adalah kuasa doa di dalam transformasi. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka kita Amin. diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan saya percaya bahwa perubahan atau transformasi menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus itu adalah satu hal yang sangat sentral di dalam Injil Kristus Yesus, Injil Kerajaan Surga. Berbicara mengenai bagaimana kita sebagai anak-anaknya, sebagai individu-individu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan saya memandang bahwa kuasa dari perubahan ini adalah sentral di dalam Injil, dan ini berbicara mengenai suatu superpower yang luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Jadi saya percaya Injil Kristus Yesus, Injil Kerajaan Surga, itu berbicara mengenai bagaimana kita sebagai manusia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sejati, karena saya percaya bahwa Yesus datang ke bumi, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, itu bukan untuk hanya orang Kristen, bukan hanya untuk satu agama tertentu, tapi untuk dunia, untuk seluruh umat manusia. Yesus diberikan untuk seluruh umat manusia. Dan Yesus diberikan agar dunia ini diselamatkan. Dan saudaraku yang terkasih, ya, kalau kita perhatikan superpower yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain adalah kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk berubah.
Ini adalah suatu superpower yang membuat kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling dominan, sebagai spesies yang paling dominan di planet ini. Karena kalau kita lihat ya makhluk-makhluk yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling besar, yang misalnya dinosaurus itu bisa punah. Tapi manusia bertahan, kenapa? Karena kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berubah, bertransformasi, dan kemampuan untuk bahasa Alkitabnya adalah kemampuan untuk, atau istilah Alkitabnya adalah kemampuan untuk bertobat. Ya, bertobat itu Amin. adalah berubah, Amin. bertransformasi, merubah pikiran kita dan bertransformasi, berubah, beradaptasi, sehingga betul apa yang dikatakan Alkitab ya. Oh, Alkitab mengatakan jika engkau tidak bertobat maka engkau akan binasa. Ya. Dan saya Amin. eh, terjemahkan atau mentafsirkan perkataan tersebut misalnya dari sisi yang lebih sekuler misalnya, karena istilah kalau engkau tidak bertobat maka engkau akan binasa itu katakanlah itu istilah Alkitabnya atau spiritualnya. Tetapi secara mungkin yang lebih sekuler itu juga betul bahwa kalau kita tidak berubah Bah. atau tidak beradaptasi, kita tidak akan bertahan hidup. Itu betul, Amin. saudara. Jadi kalau kita nggak berubah, kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Dan saya percaya itu adalah benar kalimat tersebut, bukan hanya secara spiritual, tapi di dalam segala aspek, di dalam segala bidang. Dan kalimat tersebut adalah benar, bukan hanya dalam hal akhirat saja, bahwa saat kita mati nanti kalau kita nggak bertobat, kita katakan masuk neraka di akhirat. Dan itu bukan hanya betul di dalam akhirat, tetapi betul di dalam sekarang ini juga. Dalam hidup kita yang sekarang ini juga. Kalau kita tidak berubah, kita tidak beradaptasi, kita tidak menyesuaikan diri, kita tidak bertransformasi, maka kita tidak akan bisa selamat, kita tidak akan dapat bertahan hidup. Apapun yang tidak bisa bertahan, maksud saya apapun yang tidak bisa berubah dan menyesuaikan diri, tidak akan bertahan. Jadi kemampuan untuk berubah itu adalah suatu superpower yang dimiliki manusia, dan itu telah dikonfirmasi Bapak Ibu oleh salah satu ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang paling modern saat ini adalah neuroscience. Neuroscience ilmu pengetahuan mengenai otak manusia dan sistem syaraf manusia, bahwa para ahli dalam ilmu pengetahuan tersebut menemukan betapa ajaibnya otak manusia. Suatu biokomputer yang ada di antara telinga kita ini adalah suatu organ kompleks yang dahsyat, yang luar biasa, baik secara hardware maupun secara software, bahwa tubuh manusia yang diwakili oleh organ ini adalah suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa, dan benar apa yang Alkitab katakan. Daud berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan juga Alkitab berbicara mengenai tubuh kita ini, fisik kita, biologi ini sebagai bait Allah yang hidup, di mana bait Allah ini adalah tempat yang menampung kuasa, transformasi, dan perubahan yang luar biasa. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita percaya Yesus, kita diubahkan, dan kita berpikir bahwa perubahan ini berada dalam level roh, spiritual, atau psikologi katakanlah. Tetapi rupanya ditemukan oleh ilmu pengetahuan neuroscience ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa perubahan ini juga terjadi di level fisik kita, di level biologi kita. Karena otak manusia ini terdiri dari miliaran
miliaran sel saraf atau yang disebut neuron, dan sel saraf itu saling terkoneksi dengan koneksi yang sangat kompleks, yang sangat ribet, dan koneksi-koneksi saraf itu yang disebut dengan sinaps ya berjumlah ratusan miliar koneksi saraf. Dan setiap sistem saraf dan setiap koneksi saraf itu mewakili setiap hal yang kita tahu, setiap hal yang kita simpan di dalam memori kita, setiap hal yang kita mengerti, itu menjadi hardware di dalam otak kita tersebut, menjadi koneksi syaraf, akhirnya menjadi jaringan syaraf, menjadi sirkuit-sirkuit syaraf. Misalnya hari ini saya baru berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, misalnya saya mengenal Ibu Nancy, dan untuk pengetahuan yang baru saya ketahui hari ini tentang Ibu Nancy, baik namanya ya maupun wajah Ibu Nancy yang saya pandang misalnya di Zoom ini tersimpan di dalam Memori. otak saya. Ada neuron yang baru dan ada sirkuit saraf yang baru yang mewakili informasi tersebut, dan ada koneksi saraf yang baru yang mewakili informasi tersebut. Misalnya Ibu Nancy tadi berkata bahwa beliau adalah jemaat dari Gereja Tiberias di Manado misalnya. Untuk informasi tersebut akan ada koneksi syaraf yang timbul di dalam otak saya yang menyambungkan katakanlah informasi antara Ibu Nancy dengan Tiberias Manado. Saya tahu Tiberias Manado dan sekarang saya juga tahu Ibu Nancy dan keduanya terhubung. Sehingga ada koneksi syaraf, sambungan syaraf yang baru yang menghubungkan dua informasi tersebut, yaitu Ibu Nancy dan Tiberias Manado, katakanlah. Ya, misalnya Bapak Ibu ya mulai lupa-lupa dengan seseorang, katakanlah, misalnya ketemu teman lama, lalu lupa ini siapa, kayaknya pernah kenal, tapi lupa-lupa ingat. Nah, artinya koneksi syarafnya itu udah mau putus itu ya antara eh, beberapa informasi tersebut, katakanlah ini udah mulai lupa-lupa ingat. Tapi ketika ingat, katakanlah ketika diingatkan, maka koneksi syaraf tersebut makin kuat, ya makin kokoh, katakanlah. Jadi para ahli neuroscience itu menemukan fakta yang luar biasa mengenai kemampuan otak ini untuk berubah dan beradaptasi di dalam satu proses yang disebut sebagai neuroplasticity atau neuroplastisitas. Dan arti dari neuroplastisitas itu adalah sesederhana istilah tersebut, ya bahwa otak itu seperti plastik, bisa fleksibel dan bisa beradaptasi. Dan kalau seseorang mau berubah di dalam hidupnya, Bapak Ibu yang terkasih, maka sel-sel saraf yang lama dan koneksi-koneksi saraf yang lama dan sirkuit-sirkuit saraf yang lama yang berhubungan dengan manusia yang lama, katakanlah yang berhubungan dengan Aristo yang lama, itu bisa makin lama makin pudar, dan akhirnya digantikan oleh sel-sel saraf yang baru, koneksi saraf yang baru, yang berhubungan dengan manusia yang baru. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. Ketika ketika Saul maksud saya berjumpa dengan Samuel, maka Saul dipenuhi oleh roh, dan apa yang terjadi itu di 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi manusia lain. Dan saya percaya ini adalah
goal atau tujuan dari iman kita di dalam Tuhan adalah untuk berubah menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ketika kita serupa dengan Yesus, maka kita diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lain. Dan perubahan ini kita pikir hanya di dalam level spiritual, level psikologi, tapi dalam 10 tahun belakangan ini dengan ilmu pengetahuan yang paling modern ini kita mengetahui bahwa perubahan ini terjadi di dalam fisik kita juga. Otak kita bisa berubah, struktur otak bisa berubah menjadi satu struktur yang berbeda dari yang sebelumnya. Ketika kita percaya kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, ketika kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus, maka pengharapan tersebut akan mengubah kita. Dan hari ini saya menekankan perubahan yang terjadi bukan hanya dalam spiritual, tapi juga fisik kita berubah. Otak kita berubah dengan proses yang disebut sebagai neuroplastisitas tersebut. Dan perubahan di dalam neuroplastisitas tersebut juga merubah perubahan bukan hanya pada otak, tapi juga pada fisik kita, pada tubuh kita. Cara genetika kita berekspresi pun bisa berubah. Satu proses yang dikenal dengan sebutan epigenetik atau epigenesis, ya, bahwa ekspresi genetik kita atau gene expression itu bisa berubah dan menyebabkan ekspresi genetika di seluruh tubuh kita itu berubah. Dan secara biologi, secara fisik, kita betul-betul adalah manusia yang lain, menjadi manusia yang baru. Itu kenapa ketika kita meluangkan waktu di dalam hadirat Tuhan, seperti yang kita katakan, yang lakukan sekarang ini, mencari wajah Tuhan dan meluangkan waktu di dalam hadiratnya, itu merubah kita, merubah identitas kita, kepribadian kita, dan perubahan di dalam diri kita tersebut betul-betul merubah siapa kita, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara fisik, secara biologi. Jadi tubuh manusia ini adalah suatu hal yang ajaib, yang luar biasa, satu wadah untuk menampung kuasa perubahan yang dahsyat, yang ajaib, dan ini adalah rumah Allah yang hidup, bait Allah. Dan Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait yang didirikan oleh manusia, di dalam gedung, di dalam kemah, seperti yang Ia lakukan di dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan mau tinggal di dalam setiap individu yang adalah gereja sebenarnya. Ya, kita adalah bait Allah yang hidup, kita adalah gereja yang sebenarnya itu setiap individu yang percaya bisa menjadi manusia yang baru. Dan saya sangat terkesan karena ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi juga di dalam fisik kita. Jadi roh kita diubahkan, jiwa kita diubahkan, tetapi fisik kita diubahkan. Kalau kita berubah jadi manusia yang lain di dalam Kristus, maka seperti yang saya katakan tadi, di dalam otak kita terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Akan ada sirkuit saraf yang baru, sel saraf yang Amin. Amin. baru, dan sel-sel saraf neuron yang baru tersebut, yang sebelumnya tidak ada, ya, yang membuat hal-hal yang lama, sirkuit saraf yang lama, pola pikir yang lama, dan pola pikir yang lama ini diwakilkan oleh setiap hardware yang ada di dalam otak kita, baik sel saraf maupun
koneksi-koneksi saraf yang berhubungan dengan manusia yang lama itu makin pudar, makin pudar, makin pudar, Amin. dan akan digantikan, akan di-override, akan ditiban oleh sel saraf yang baru, koneksi saraf yang baru, dan sirkuit saraf yang baru. Itu kenapa kalau kita tekun di dalam doa, dalam persekutuan dengan Tuhan dan anak-anaknya, dan tekun di dalam identitas kita yang baru di dalam Kristus ini, maka sel saraf, koneksi saraf, sirkuit saraf, jaringan saraf dalam otak kita yang berhubungan dengan manusia yang baru ini akan makin kuat, makin mendominasi, dan lama-lama betul-betul akan menghancurkan sel saraf dan koneksi saraf yang berhubungan dengan manusia yang lama, dan Amin. secara neurologi, secara bahkan biologi, kita betul-betul menjadi manusia yang berbeda, akan memiliki pola pikir, akan memiliki skill, akan memiliki kebiasaan-kebiasaan tingkah laku, bahkan memiliki kemampuan-kemampuan yang sebelumnya tidak ada, tetapi yang dimiliki oleh manusia yang baru. Saya akan bacakan satu ayat ini untuk kita semua yang mencari Tuhan di pagi hari ini. Ini adalah Mazmur 42 yang dibuka dengan seperti rusa yang merindukan air. Ya, kita tahu lagu seperti rusa rindu yang Sungai. haus akan Allah. Tapi di dalam ayat ini, pasal ini, ada dua ayat yang muncul, yang diulang. Di ayat 6 dan ke-12, di mana pemazmur ini berbicara atau melakukan dialog dengan dirinya. Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini Amin. adalah dialog pemazmur dengan jiwanya. Dan ketika kita meluangkan diri di dalam hadirat Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, tapi kita juga berbicara dengan diri kita sendiri. Amin. Kita berdialog dengan diri kita sendiri, dan kita memastikan ketika kita berdoa di dalam mode atau di dalam frekuensi manusia yang baru. Amin. Dan kita pastikan ketika kita doa, itu kenapa di dalam 1 Petrus dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi jangan berdoa di dalam mode manusia yang lama, yang emosinya, pikirannya masih di dalam mode manusia yang lama. Kita akan berdoa, dan doa tersebut tidak akan efektif, karena kita akan doa penuh dengan stres, penuh dengan depresi, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pikiran-pikiran manusia yang lama, penuh dengan emosi-emosi manusia yang lama, baik frustasi, kebencian, merasa tidak layak, merasa rendah diri, merasa gagal. Itu adalah emosi-emosi manusia yang lama. Tetapi pemazmur di sini mendeteksi ada emosi-emosi di dalam dirinya yang masih berada di dalam manusia yang lama. Sehingga ia berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau masih ada frustasi, masih ada depresi? Dan bukankah itu adalah signal-signal dari manusia yang lama? Dan pemazmur di sini mengatakan, berharaplah kepada Allah. Jadi ketika kita ada pengharapan, Bapak Ibu yang terkasih, dan pengharapan artinya bahwa masa lalu kita tidak harus sama dengan masa depan. Selalu pengharapan memiliki pengertian filosofis yang demikian, bahwa masa depan kita akan berbeda dengan masa lalu.
Kalau masa lalu kita gagal, masa depan kita tidak harus gagal. Masa lalu kita sakit, masa depan tidak harus sakit. Kalau masa lalu kita sama dengan masa depan, itu namanya bukan pengharapan. Itu namanya ya sami mawon, ya. Nggak ada yang berubah. Maka tidak akan ada emosi positif yang dahsyat, yang luar biasa yang kita sebut sebagai pengharapan ini. Tapi kalau kita yakin bahwa Aristo yang lama itu katakanlah sakit, Aristo yang lama itu gagal, Aristo yang lama katakanlah kekurangan, tapi saya memiliki visi untuk Aristo yang baru di masa depan. Saya memiliki pengharapan bahwa Aristo yang baru ini, dia bukan katakanlah orang yang kekurangan, tapi dia orang yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Walaupun saya belum kenal sama Aristo yang baru ini, saya lebih familiar dengan Aristo yang lama, katakanlah. Yang kekurangan, katakanlah. Yang pas-pasan, katakanlah. Yang sakit-sakitan, katakanlah. Tapi ketika saya mulai punya visi untuk Aristo yang baru tersebut, maka ada satu bagian di dalam otak kita yang bernama frontal lobe, atau frontal cortex, itu nyala dia. Dia aktif. Dan ketika dia aktif, dia memiliki gambaran yang baru untuk siapa dia di masa depan. Dan frontal lobe ini adalah presiden direktur dari otak kita. Dia adalah bos dari otak kita. Dia terhubung dengan segala sel saraf dan sirkus saraf yang lain di dalam otak kita. Dan dia akan memanggil semua sirkus saraf yang ada untuk terhubung dengan satu hubungan yang tidak ada sebelumnya, yang berhubungan dengan visi yang baru tersebut, mengenai identitas Aristo yang baru tersebut. Dan keseluruhan otak manusia ini yang dipimpin oleh perubahan di dalam frontal lobe ini akan bekerja sedemikian rupa, dan frontal lobe ini katakanlah sebagai presiden direktur, katakanlah seperti pemimpin simfoni dalam otak kita ini, akan memulai perubahan yang sedemikian rupa yang membuat struktur otak ini menjadi berbeda. Dan sel-sel saraf, koneksi-koneksi saraf, sirkuit-sirkuit saraf yang berhubungan dengan manusia yang lama ini akhirnya makin pudar, makin pudar, makin pudar, dan akhirnya digantikan oleh yang baru, yang berhubungan dengan identitas yang baru tersebut. Seperti yang saya katakan, proses ini bernama neuroplastisitas. Dan satu kesaksian sedikit, Bapak Ibu, ya, saya baru-baru ini mendirikan satu kursus untuk pelatihan programming, komputer programming, yang saya dirikan untuk mengajarkan orang-orang yang tidak punya background komputer programming, karena saya yakin bahwa skill ini sangat dibutuhkan untuk oleh bangsa kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang untuk bangsa kita ini. Dan satu hal yang saya bisa kontribusi adalah bagaimana skill ini diimpartasikan dalam waktu yang singkat kepada generasi muda. Dan saya tidak punya background sama sekali untuk komputer programming. Saya tidak mengerti komputer programming. Tidak ada latar belakang pendidikan itu sama sekali. Tetapi ketika saya belajar mengenai kuasa dari perubahan ini, saya beranikan diri saya untuk belajar hal yang baru, walaupun saya pikir saya tidak ada kapasitas lagi untuk belajar hal yang sulit tersebut, yang biasanya butuh waktu 4 tahun untuk raih katakanlah S1 bidang teknik informatika atau teknik komputer. Tetapi saya percayakan diri saya kepada kuasa yang tidak kelihatan ini di dalam Kristus, kuasa transformasi dan perubahan tersebut. Dan saya belajar hal yang walaupun susah, walaupun sulit, tapi saya percayakan diri saya kepada kuasa perubahan dan transformasi tersebut.
Dan para ahli mengatakan, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa neuroplastisitas ini bekerja dahsyat justru ketika kita tidur. Ketika kita tenang, ketika kita istirahat, kita tidak stres, penuh dengan damai sejahtera. Dan ketika kita tidur, itu dia bekerja dahsyat luar biasa. Dan saya temukan itu kenapa ya Salomo dapatkan hikmat ketika dia mimpi. Ada ayat di dalam firman yang mengatakan bahwa bagi mereka yang dikasihinya, diberkatinya pada waktu tidur. Ya, saya perhatikan ketika saya sudah buta, baca, nggak ngerti, sudah stres, wah saya nggak ngerti ini, saya belajar hal yang baru ini. Tetapi ketika saya tidur, eh, kadang mimpi, kadang tidak, ya. Tapi bangun itu mengerti, ya. Tiba-tiba ada ilham. Katakanlah misalnya ada satu masalah yang saya tidak mengerti, nggak ada solusinya, saya tidak mengerti mengenai komputer programming tersebut, ya. Tapi tiba-tiba ketika bangun tidur, ya tiba-tiba seperti ada ilham baru, uh, yang saya percaya dalam Alkitab dikatakan sebagai roh, roh pengertian, ya, roh hikmat, roh kebijaksanaan, ya, di mana roh Tuhan bisa bekerja di dalam kita, ya, dan kita memiliki pewahyuan yang baru, memiliki ilham yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Maka saya percaya tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Kenapa? Karena mereka yang percaya akan diubahkan. Mereka berubah, dan kalau kita berubah, semua dalam hidup kita akan berubah. Amin. Jadi jangan mengejar perubahan pada dompet dulu, Bapak Ibu, ya. Karena kadang kita mau perubahan pada dompet, pada rejeki, ya kita mau berubah pada tubuh kita yang sakit, ya. Tetapi yang Tuhan mau ubah adalah diri kita dulu. Karena ketika kita bertobat, kita berubah dari manusia yang lama jadi manusia yang baru, maka semua aspek hidup kita akan berubah. Siapa kita Amin. berubah, energi di dalam hidup kita berubah, Amin. aura di dalam hidup kita berubah, roh di dalam hidup kita berubah, dan manusia yang baru itu akan menarik di dalam dirinya hal-hal yang baru. Ya. Rezekinya juga akan baru, karena manusia yang lama nggak cocok dengan rezeki yang baru ini. Manusia yang lama harus mati, Amin. katakanlah. Dan manusia yang baru ini yang harus bangkit. Dan tidak ada yang lebih dahsyat dari kuasa kematian dan kebangkitan di dalam Yesus ini kalau kita percaya. Dan kuasa kematian dan kebangkitan ini juga ternyata rupanya terbukti di dalam otak manusia Amin. yang dikonfirmasi oleh cabang ilmu pengetahuan yang terbaru ini adalah neuroscience. Saya pikir saya sudah cukup sharing firman Tuhan, Ibu Nancy. Saya pikir ini sudah 30 menit. Mungkin boleh doa dulu Pak untuk selesai firman. Oh ya, saya berdoa. Iya Pak. Ya, mari kita satu di dalam doa. Dan mengucap syukur Tuhan untuk sharing firman-Mu, dan biar firman ini jatuh di tanah yang gembur dan hasilkan buahnya di dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan tolong kami ya Tuhan, Ya. untuk lebih lagi percaya kepada firman-Mu, karena kami tahu Amin. tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Amin. Karena kami yang percaya, kami diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Dan ketika kita jadi sama seperti Kristus, maka tidak ada yang mustahil. Bantu kami untuk mengerti ya Tuhan, dan buka mata hati kami untuk mengerti dan melihat, bahkan mengecap dan merasakan kuasa yang dahsyat ini, kuasa Amin. transformasi dan perubahan ini di dalam setiap kami. Dan ketika kami diubahkan, maka tidak ada yang mustahil. Dan Amin. meteraikan ya Tuhan firman ini dalam Ya. setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa. Berbeda dari ya biasa kita selalu firman Tuhan tentang moral, ya kan, tentang perbuatan, ya itu memang include juga di dalam, tapi
yang ini lebih dalam lagi untuk membantu kita mengerti, mengenali diri kita, bahwa betapa kita manusia diciptakan Tuhan luar biasa, bukan sembarang. Kita memang bait suci Tuhan. Dan selama ini kalau secara pribadi saya hanya mengerti mengenai apa yang dikatakan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah semua, tapi ini lebih dalam, bisa menggali ternyata ilmu pengetahuan bisa bisa menjelaskan bagaimana memang perubahan itu bukan cuma secara literal dalam firman Tuhan, tapi memang kenyataannya begitu. Kenyataannya memang ada perubahan kalau bisa dijelaskan dari segi sains ya Pak. Ya, dan saya catat di sini tubuh manusia itu Bapak katakan memang ajaib, memang betul ajaib. Dan kita ini manusia super karena kita bisa pertama beradaptasi, kita dapat berubah, transformasi dan bisa bertobat. Itu yang membedakan kita dari, ya saya dulu pernah baca-baca bahkan di konten-konten ada kan manusia-manusia purba kayak Denis Sofan atau Nederland atau Pithecanthropus erectus. Ya ternyata memang kita berbeda karena mereka itu mereka itu nggak beradaptasi. Udah ribuan tahun tetap begitu-begitu aja. Sementara kita manusia tahun lalu belum pakai internet, beberapa tahun lalu sekarang udah pakai internet, bahkan sekarang udah masuk ke society 5.0, jadi udah artificial intelligence. Jadi memang kita itu berubah, dan ketika kita memahami diri kita, kehidupan kita akan lebih mudah. Seperti tadi Pak penjelasan Pak Pendeta, wah saya jadi semangat ini. Jadi gara-gara kena penjelasan itu, jadi kita mengerti ketika kita mengenali tubuh kita, diri kita, maka akan lebih mudah kita mencari poinnya gitu. Seperti contoh Pak Pendeta tadi katakan kita harus menjadi goalnya yaitu satu, menjadi serupa dengan Kristus. Dulu kita berpikirkan susah banget kok bisa jadi serupa dengan Kristus, mana bisa, mana mungkin, apa Alkitab ini terlalu berlebihan. Dan secara ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ternyata bisa perubahan itu, karena dalam pertobatan itu menimbulkan satu tenaga super buat kita ya kan, dan dengan bantuan Roh Kudus kita pasti akan bisa. Dan saya sekarang tambah optimis lagi dalam kehidupan ini sambil menunggu kedatangan Tuhan. Saya mau perbarui hati dan pikiran. Ya betul, memang Pak setelah pertobatan memang perubahan itu terasa, kok saya nggak seperti dulu lagi gitu. Cara berpakaian aja kok udah nggak suka. Ternyata itu memang masuk ya. Maksudnya memang secara itu memang ada sel-sel yang mengubahkan itu, dan bahkan cara berbicara, cara menatap ini memang berbeda, luar biasa. Jadi, dan kemudian firman Tuhan berkata tadi Pak Pendeta katakan, ya kuasai dirimu, firman Tuhan berkata kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu intinya, memang hati kita harus tenang sehingga tujuan kita adalah bersekutu dengan Tuhan. Luar biasa. Manusia lama versus manusia baru. Ya kalau kita mau diperbarui tiap hari, kita harus beribadah setiap hari seperti yang kita lakukan setiap hari memang. Pak Pendeta, kami di ibadah Zoom Anastasis ini setiap pagi sebelum melakukan aktivitas kami senantiasa bersekutu, beribadah, dan mendengarkan firman Tuhan, karena kami punya pengharapan dalam Tuhan supaya kami senantiasa diperbarui. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Pas Pak Pendeta Aristo Pariaji jarang-jarang juga hadir di Zoom ini, jadi kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya kita silakan bertanya ya berkaitan dengan firman Tuhan, ilmu pengetahuan yang Pak Pendeta Aristo tadi sudah jabarkan, yang sangat memberkati kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bu Noni mungkin, atau Pak Edi udah on cam. Shalom Pak Edi. Silakan kalau mau bertanya Pak Edi, silakan. Haleluya. Terima kasih Ibu Nancy, Ibu Noni. Ya. Salam kenal dulu karena baru pertama ya diundang Ibu Noni ini di Anastasis. Salam kenal Pak Aristo Pariaji. Terima kasih Pak untuk sharing firman Tuhannya. Saya mungkin hanya bertanya sedikit Pak mengenai tadi kuasa transformasi ya Pak. Nah, bagaimana Pak kita kan dulu dengan dogma yang katakanlah sudah masuk ke hati kita ya, pengajaran-pengajaran di masa lalu lah katakan ya. Nah, bagaimana kita menghilangkannya tuh Pak? Masih ada selalu kita teringat kepada
domain tersebut. Padahal setelah kita evaluasi, oh iya ya salah juga ya yang, tapi itu sudah tertanam Pak. Bagaimana Pak dengan cara-cara yang bisa menghilangkan, berubah dari yang dulu sampai sekarang dalam hal tadi pengajaran yang sudah tertanam di hati kita Pak. Itu aja Pak Pariyadi, terima kasih Pak. Silakan langsung direspon. Ya, karena saya percaya memang salah satu hal yang kita alami ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan mendapatkan pengalaman yang baru di dalam Tuhan, itu kita harus unlearn. Unlearn bukan hanya learn, tapi unlearn ya. Hmm. Kita harus unlearn banyak hal yang tadinya salah di dalam hidup kita, misalnya pengajaran yang tadinya hal yang kita percaya, tapi itu itu salah. Katakanlah itu harus istilah komputernya harus di uninstall, ya, Ya, uninstall, harus di unlearn, ya, karena eh, banyak hal yang kita pikir kita tahu, tapi pengetahuan itu berbahaya buat kita sebenarnya karena pengetahuan itu eh, katakanlah salah ya di dalam hidup kita. Karena katakanlah untuk menjadi stres itu bukan hal yang gampang untuk jadi stres ya. Untuk kita stres dan depresi itu butuh proses pembelajaran tertentu, ya kan? Kita harus merasa diri kita nggak layak, kita merasa diri kita nggak pantas, kita merasa diri kita gagal. Jadi misalnya katakanlah orang itu bertanya, bagaimana supaya saya bebas dari stres, supaya saya bisa dapat damai sejahtera, katakanlah. Orang bertanya demikian. Ya. Kenapa saya nggak pernah berhasil? Tapi kita harus ingatkan orang tersebut bahwa orang tersebut sudah berhasil sebenarnya. Dia berhasil untuk stres. Hmm. Dan tinggal dibalik aja prosesnya. Ya. Ya. Karena untuk menjadi stres dan depresi itu suatu proses yang harus dipelajari itu. Ya. Mengalami suatu pembelajaran harus punya pengetahuan-pengetahuan tertentu untuk depresi, untuk stres. Nah, kita tinggal ubah aja, tinggal balik saja ya pembelajaran tersebut untuk menghasilkan hal yang positif, menghasilkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Jadi semua orang yang stres, semua orang depresi harus atau bahkan semua orang yang gagal ya, merasa gagal harus memandang diri mereka sebenarnya berhasil, tapi berhasil gagal gitu kan. Berhasil gagal. Berhasil gagal, berhasil stres. Nah, sekarang kalau kita bisa berhasil gagal, kita juga bisa berhasil untuk sukses. Amin. Kita juga bisa berhasil untuk penuh dengan damai sejahtera. Ya, kita bisa berhasil untuk penuh sukacita di dalam hidup kita. Karena saya suka paradigma yang mengatakan bahwa stres itu adalah suatu learn experience. Ya, jadi kita harus unlearn hal-hal yang kita harus uninstall manusia yang lama. Dan saya percaya bahwa hidup ini adalah peperangan antara manusia lama dan manusia baru seperti yang dikatakan Alkitab. Manusia yang lama ini akan terus melakukan perlawanan di dalam hidup kita. Dan saya memandang bahwa apa yang pemazmur katakan ini kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini adalah peperangan antara manusia baru dengan manusia lama. Manusia yang baru bertahan, ya. Manusia lama ini akan melakukan perlawanan, ya. Dan saya perhatikan bahwa perlawanan tersebut seringkali dalam bentuk emosi, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Rasa frustasi, rasa iri, rasa dengki, katakanlah, merasa tidak layak. Ini adalah suara-suara dari manusia yang lama. Dan dia akan menampilkan diri di dalam emosi kita, di dalam tubuh kita juga. Tadi Ibu Nancy berkata mengenai bahwa manusia baru ini memiliki bahasa tubuh yang berbeda, cara menatap berbeda, cara berdirinya berbeda, cara berjalan berbeda. Saya percaya bahwa peperangan antara manusia baru dan manusia yang lama ini juga di dalam tubuh kita. Ya.
Dan kita harus pertahankan manusia yang baru ini. Manusia yang baru ini cara bahasa tubuhnya berbeda. Seperti Daud kan bilang, maka tegaklah kepalaku ya, Ya. hadapi lawanku. Manusia yang lama itu mungkin punya bahasa tubuh yang berhubungan dengan emosi yang lama, depresi ya, rendah diri, mungkin kepalanya itu menunduk, mungkin bahunya itu eh, menunduk, merasa rendah diri, merasa tidak layak. Nah, Daud mengatakan kepada tubuhnya, ya, dia punya bahasa tubuh yang berhubungan dengan manusia yang baru, tegak kepalanya, dia hadapi lawannya bukan karena sombong, ya, tapi karena percaya Tuhan beserta dia. Demikian Pak Edi, salam kenal Pak Edi. Ya, ya Pak Edi. Terima Bagaimana kasih. Pak Edi ya? Terima kasih untuk Puji Tuhan. Jadi mesti dilawan Pak Edi ya, manusia lamanya dilawan. Jangan gaskan, jangan kasih kendor. Kita harus lawan. Haleluya. Puji Tuhan. dulu saya beribadah di Tiberias juga Pak. Dulu di WTC itu Pak. BSD Plaza ya kalau nggak salah. Iya. Pernah juga Oh, kesana. puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Salam kenal Pak Salam Edi. kenal Pak Edi. Iya. Ya, Baik, terima kita akan kasih. lanjut ya untuk menghemat waktu supaya ada beberapa yang boleh Ya. bertanya. Silakan Pak Hari. Wah, luar biasa. Ya. Silakan. Puji Tuhan, haleluya. Salam kenal, salam ketemu, Bapak Dr. Aryaji, Bapak Dr. Arsito Paryaji. Puji Tuhan, saya sangat terkesan dan sungguh-sungguh bersuka cita mendapatkan pengajaran yang luar biasa yang sudah menjadi perenungan saya sejak mahasiswa. Dan saya ingat tahun 2003 awalnya gereja Tiberias berdiri di Manado, kami diminta terlibat dan kami involved di dalam, sehingga jemaat-jemaat yang kami layani di persekutuan-persekutuan tanya sama saya, Pak Hari, bagaimana kalau kita ke gereja Tiberias? Itu baru, saya bilang bagus, ikut ke sana. Saya ajak mereka ke sana. Dan ada beberapa teman hamba Tuhan, saya percaya Pak Aristo kenal ya, dengan Pak Tumbel, saudaranya Ibu Nancy. Itu tahun 2000-an. Pak Tumbel dulu satu pelayanan dengan kami di berbagai-bagai persekutuan. Dan sekarang Pak Tumbel secara full time sudah di gereja Tiberias. Banyak lagi teman-teman di sana. Puji Tuhan. Dan satu hal yang ingin saya responi tentang neurologi, teologi. Ini saya punya saudara, seorang seperti dia seorang neurolog, bahkan sempat jadi sekretaris jurusan neurologi di Fakultas Kedokteran Unstrat Manado, tapi oleh karena mengalami krisis manajemen, termasuk krisis manajemen batin ya, akhirnya dia kuliah minta izin belajar di Amerika dan sekarang sudah menjadi warga negara Amerika dengan gelar doktor. Nah, puji Tuhan. Saya mau ceritakan bagaimana dia bilang begini sama saya. Har, bulan kita sepupu, Har, hati-hati dengan emosi. Kuasai diri, jangan marah. Karena dikala engkau marah, ada beberapa saraf yang putus. Saya renungkan, itu tahun berapa ya? Saya masih kuliah, pernah kuliah bersama dengan dia di ilmu kedokteran kehakiman. Karena saya jurusan pidana di Fakultas Hukum tahun 78. Ilmu kedokteran kehakiman, kita ketemu, mereka bilang begini, ini sama-sama satu marga, satu pendeta, satu pendoti. Itu masa lalu saya. Dan ingin saya minta kepastian lagi ya Pak Aristo, tentang perkataannya itu. Hari, kuasai diri, jangan marah. Karena itu akan membuat beberapa sarafmu di kepala putus. Tapi kalau engkau berdamai dengan Tuhan Yesus, dia juga seorang doktor teologi, dia berkata, kalau engkau mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesamamu, saraf-saraf yang putus tersambung. Nah, ini tolong dijelaskan lagi, Pak. Karena kita ada di Zoom ini, puji Tuhan, silakan Pak
Aristo. Terima kasih eh, Bapak Hari. Salam kenal Pak Hari. Eh, Puji Rupanya Tuhan. Bapak Hari juga di Manado, luar biasa. Jadi perkataan yang menarik sekali dari sepupu Pak Hari ini, ya, bahwa eh, saya percaya hal tersebut, ya, bahwa tadi yang seperti saya katakan, ya, kalau kita mengadopsi emosi dari manusia yang baru, maka sel syaraf atau koneksi-koneksi syaraf yang berhubungan dengan manusia yang lama itu akan pudar, lama-lama mungkin bisa dikatakan putus, ya, lama-lama dikatakan mati. Tapi juga proses yang negatif itu juga betul terjadi. Jadi tadi saya katakan, ya, mengenai mujizat neuroplastisitas, Amin. mujizat perubahan transformasi yang bisa mengubah kita jadi manusia yang baru. Tetapi proses yang negatifnya juga betul, bahwa kalau eh, kita tidak percaya pada firman Tuhan, dan katakanlah kita menjadi eh, atau mengadopsi emosi dari manusia yang lama, marah, katakanlah tadi Pak Hari katakan marah, ya, maka amarah tersebut kalau kita biarkan menguasai kita, maka itu bisa memutuskan segala koneksi-koneksi syaraf yang berhubungan dengan manusia yang baru tersebut. Jadi apalagi kalau seseorang kecanduan, ya, sudah adiktif dengan emosi-emosi tersebut, karena emosi adalah suatu hal yang adiktif. Ya. Orang itu kecanduan bukan kecanduan hanya obat, bukan narkoba, tapi sebenarnya orang kecanduan emosi yang dihasilkan oleh narkoba tersebut sebenarnya. Karena orang untuk apa sih narkoba? Untuk supaya dia punya emosi-emosi tertentu, dan dia akan kecanduan dengan emosi tersebut. Jadi menurut saya, kecanduan yang paling jahat itu kecanduan identitas. Ya. Itu bukan hanya kecanduan emosi, tapi kecanduan Betul. identitas. Kita mempertahankan identitas kita yang lama ini, mempertahankan manusia yang lama ini. Dan manusia yang lama ini punya pola pikir sendiri, punya emosi-emosi sendiri, punya tingkah laku sendiri, kebiasaan-kebiasaan sendiri. Dan kita kecanduan dengan manusia tersebut. Nah, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi manusia yang baru di dalam Yesus, kita harus Amin. kecanduan dengan manusia yang baru ini. Dan saya ingat apa yang Yesus katakan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang paling orang susah mengerti. Yesus pernah berkata begini, "Jikalau seseorang mau mengikut aku dan ia tidak membenci keluarganya, Ya. istrinya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak untuk mengikut aku." Apa maksudnya itu? Saya percaya kalau kita sudah nyaman dengan identitas kita yang lama, kita sudah nyaman dengan siapa kita yang lama, kita nggak bisa mengikut Tuhan. Ya, betul. Kita harus benci dengan siapa kita yang lama itu. Kita harus benci manusia yang lama, kita harus benci realita manusia yang lama, termasuk emosi-emosi yang lama tersebut. Ya. Emosi dari manusia yang lama itu. Itu kenapa pemazmur, ya, berbicara kepada dirinya sendiri, menaklukkan emosi dari manusia yang lama, karena manusia yang lama akan lakukan perlawanan. Dan kita harus berjaga-jaga terus 24 jam. Gitu. Kadang kita sudah doa, sudah ibadah di persekutuan doa anestesis ini, persekutuan anestesis, nanti Zoom ini berhenti, nanti Zoom ini akan stop, dan kita kembali lagi ke aktivitas yang lama, manusia yang lama akan berusaha timbul. Karena mudah, ya, untuk dalam manusia yang baru ketika kita persekutuan orang percaya, sedang ibadah eh, persekutuan doa anestesis ini, tapi ketika kita ngobrol sama teman lama, nah, manusia yang lama itu akan muncul, akan menyelip dia. Kita nggak sadar, wah, gua udah balik lagi nih, ya. Nggak sadar cara ngomongnya lama, wah, manusia yang lama. Nah,
kita harus berjaga-jaga. Kita harus, mengapa engkau balik lagi ke mode yang lama, hai jiwaku, katakanlah. Dan taklukkan lagi manusia yang lama. Kalau kita tekun, lakukan itu tekun, 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 tekun. Lama-lama kita akan punya software yang baru. Akan punya Amin. hati nurani yang baru. Dan akan jadi manusia yang baru. Demikian Pak Hari. Terima kasih Pak Listo. Ada satu Terima hal kasih. lagi. Kita sekarang bangsa Indonesia akan mengalami manajemen krisis dengan adanya dolar. Saya ingat dan dalam percakapan dengan teman-teman, semua pendeta juga banyak sudah mulai stres dengan keadaan sekarang. Nah, tolong dibantu bagaimana memanage manajemen krisis itu, bagaimana kita menghadapi kondisi keadaan sekarang di Indonesia yang sungguh sangat memprihatinkan. Itu lagi, ya, Ya, tolong dibantu karena ya, dalam kondisi ekonomi seperti ini, kalau saya boleh sarankan, ya, kita sebagai anak Tuhan, tapi juga sebagai warga negara, ya, kondisi yang sulit ini dalam keuangan, ya, terutama jangan buat keputusan keuangan yang major di dalam waktu-waktu seperti ini. Mungkin dalam hal berhutang itu hati-hati, ya, dan hati-hati dengan godaan-godaan untuk pinjol, katakanlah, yang banyak menjerat banyak orang. Dan terus ya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan dalam kondisi ini saya percaya ya kita harus perhatikan lebih untuk bertahan, ya, untuk survival mode ini. Dan kita harapkan ya bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini akan cepat berlalu, karena kondisi ini lebih adalah efek dari ekonomi global sekarang ini. Dan kondisi global sekarang ini ya krisis dari energi yang akhirnya melebar ya kepada komoditas dan hal-hal yang harga dari produk dan jasa yang lain. Jadi kalau saya boleh nasihatkan, dalam keuangan kita ini kita lebih bijaksana. Dan kalau mau buat satu keputusan bisnis ataupun keuangan pribadi yang major, itu harus lebih berhati-hati. terima kasih banyak Pak Listo. Terima kasih Pak Heru. Puji Tuhan, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya, juga tadi yang bertanya tadi siapa, Pak Edi, dan terima kasih terlebih untuk hambanya Pak Pendeta Aristo Pariaji sudah bertanya, dan minta maaf Bapak Ibu karena berhubung dengan waktu pertanyaan. Bu Noni bisa 1-2 menit aja, bisa, silakan Bu Noni. Baik, terima kasih Pastor Nancy dan untuk Pastor Aristo Pariaji. Luar biasa ya firman Tuhan pada pagi hari ini menyangkut paut dengan transformasi, yaitu mengenai hubungan otak manusia. Jarang-jarang ya seperti Pastor Nancy bilang, kita khotbah rutinitas, tetapi hari ini kita diberi wawasan yang lebih luas bahwa contoh ya, tema doa sebagai kuasa transformasi. Artinya dalam transformasi ini, apabila kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, hidupi firman Tuhan, maka otomatis manusia lama akan benar-benar kita tinggalkan, dan kita akan mengalami transformasi hidup baru, meninggalkan kedagingan, dan Tuhan sendiri yang ubahkan kalau sungguh-sungguh kita hidupi untuk firman Tuhan. Manusia lama bisa langsung ke pertanyaan, Bu? Ya, contoh bahwa kisah nyata transformasi neuroplastik ini, kita lihat saja lansia-lansia zaman now, kalau dia benar-benar hidupi firman Tuhan, persekutuan, doa, dia kelihatan tidak tua-tua, mukanya berpengaruh, awet muda, dan dia
neuron-neuron yang terputus terhubung kembali. Neuron ini adalah halus-halus di dalam seperti rambut di dalam otak manusia. Dan itu akan terhubung terus. Jadi lansia pun kalau menghidupi pengharapan kepada Tuhan dapat terbukti. Dia hidupnya tenang, bisa mandiri, tidak mudah cengeng terhadap menantu, apalagi menantu ya. Dia bisa mandiri dan dia hidupi masa tuanya dengan bahagia. Terima kasih waktunya dan terima kasih untuk Pastor Junior Aristo Pariaji. Yes, terima kasih. Bukan junior. Ya, haleluya. Oke, saya jawab Bu Nancy. Ya, silakan Pak. Saya akan jawab singkat. Jadi dalam neuroplastisitas dulu para ilmuwan itu berpikir bahwa neuroplastisitas, bahwa perubahan yang terjadi pada otak ini terjadi dahsyat-dahsyatnya luar biasa waktu kita masih muda, apalagi masih bayi, ya. Itu kenapa bayi itu pintar sekali, anak kecil itu pintar sekali karena dia menyerap segala sesuatu. Dia belajar dan bukan hanya belajar, menyerap dia. Dan ketika menyerap itu proses pembelajarannya itu dahsyat, luar biasa. Dan neuroplastisitas itu terbentuknya dahsyat-dahsyatnya itu saat kita kecil. Dan para ahli dulu bilang begini, Bu Noni. Para ahli bilang neuroplastisitas itu terjadi mentok ketika orang berumur 18 tahun. Dulu orang bilang begitu. Dan puji Tuhan, baru-baru ini para ahli menemukan itu salah. Salah itu. Dan Yes. neuroplastisitas nggak mengenal umur. Jadi itu benar-benar menguatkan hati kita semua. Ya, ketika saya baca itu, jadi orang yang sudah senior sekalipun, kalau dia benar-benar mau berubah, dia punya pengharapan yang baru, dan dia mau berubah dari manusia yang baru, manusia yang lama jadi manusia yang baru, dia akan bisa berubah. Jadi saya nggak peduli seberapa senior kita, nggak akan pernah telat untuk menguasai hal yang baru, belajar hal yang baru, belajar skill yang baru. Saya pun secara umur juga nggak bisa dibilang muda, dan untuk belajar programming komputer katakanlah, itu adalah satu skill yang cocoknya dengan anak-anak muda biasanya. Tetapi saya walaupun umur ya sudah tidak terlalu muda lagi, tapi saya percaya tidak pernah telat untuk mempelajari hal yang baru. Dan neuroplastisitas tidak mengenal umur, dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Terima kasih Bu Noni. Yes, Terima kasih Pak Pendeta. Ini jawaban yang luar biasa dan di sini kita banyak belajar, kita banyak mengerti tentang saraf-saraf, tentang otak. Jadi memang harus jaga hati dan pikiran kita, jaga kehidupan kita. Kita harus sampai pada goal kita itu segambar serupa Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke doa syafaat dan nanti akan dilanjutkan oleh doa doa berkat oleh Pak Pendeta Nathanael Yedija. Ya, Pak Pendeta Nathanael ada, Pak Pendeta ada. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.